A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Mang Sukir, yang tentunya akan menemani teman-teman semua dengan sebuah kisah-kisah horor dan mistis. Dan untuk cerita kali ini, Mang Sukir akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Mitos. Cerita ini ditulis oleh autor Naci. Dan bagi teman-teman yang ingin membacanya secara langsung, teman-teman bisa langsung kunjungi link yang saya sudah siapkan, ada di deskripsi. Oke, tak usah berlama-lama. Bagaimanakah untuk cerita kali ini? Ini dia kisahnya. Selamat mendengarkan. His, ibu ini. Nanti kalau Nilam hamil lagi gimana? Mbak Tri nampak kurang setuju dengan penolakan mertuaku. Biar nanti Jonathan yang disuruh puasa. Nggak boleh nyentuh Nilam dulu selama 3 bulan, ujar mertuaku. Nggak apa-apa Tri. Kalau memang mau KB sendiri juga nggak masalah kok. Malah itu lebih bagus. Lagi pula Nilam juga baru seminggu kan melahirkan. Bidan itu kembali tersenyum. Ya, tapi kan kamu ndak setiap hari ada di rumah, Rat. Susah nanti kalau mau bawa Nilam KB ke tempatmu, kekeh Mbak Tri. Nanti kan bisa janjian dulu. Insya Allah aku bakal luangkan waktu buat kamu. Ya sudah, aku pamit ya. Bidan itu menyalamiku sambil memberiku amplop. Buat beli jamu ya Mbak Nilam. Kemudian bidan itu mencium pipi kanan kiriku. Loh kok? Ucapku terkejut sambil memandang amplop di tanganku. Nggak apa-apa, terima saja Lam. Mbak Tri berucap pelan. Lah, ini baru juga dibawain teh. Kok sudah mau pulang? Mertuaku mengangkat nampan yang berisi segelas teh panas. Oh iya bu, saya minum ya, ucap bidan itu sambil menyeruput teh panas yang diberikan mertuaku. Hanya 2 kali seruputan. Setelahnya bidan itu meletakkan gelas teh yang masih berisi penuh ke meja sampingku. Terima kasih tehnya bu. Kalau begitu saya pamit ya. Sudah ada janji soalnya. Bidan itu menyalami ibu dan Mbak Tri, kemudian berjalan keluar. Di sini itu, Pak Mali kalau disajikan minuman tidak disentuh sama sekali. Kesannya seperti tidak menghormati tuan rumah. Mertuaku mendekat, kemudian memangku bayiku yang masih tertidur. Oh, makanya tadi Bu Bidan menyeruput teh itu walaupun masih panas. Supaya sebagai syarat saja Bu, ucapku pelan. Mertuaku mengangguk, kemudian menyerahkan bayiku yang mulai menggerak-gerakkan mulutnya kepadaku. Susuin dulu, haus itu bayimu. Mertuaku meletakkan bantal di bawah tubuh bayiku sebagai alas, sekaligus memudahkanku untuk menyusui. Hidup di kampung memang banyak pantangan dan pamalinya Lam. Mau menikah, sedang hamil, baru melahirkan dan menyusui. Bahkan saat kita sudah meninggal pun, keluarga yang ditinggalkan juga banyak dipantang. Mertuaku duduk di depanku sambil mengamati bayi yang sedang menyusu. Tapi tidak semua harus diikuti toh Bu. Kalau misalnya tidak berfaedah dan menyimpang dari syariat agama, yo mending dihindari saja. Mbak Tri menimpali ucapan mertuaku. Dah segampang itu Tri. Apalagi jika mitos dan kepercayaan itu sudah mendarah daging di masyarakat kita. Salah sedikit, justru kita yang bakal jadi bahan kunjingan. Mertuaku berdiri, kemudian mengambil bayiku yang sudah selesai menyusu. Bersihkan sisa ASI yang menempel itu dengan ludahmu Lam.
supaya nanti pipi bayimu ndak putih-putih kayak Panu, ucap mertuaku sebelum mengangkat bayiku. Aku pun hanya bisa menuruti ucapan mertuaku, karena menolak pun akan percuma. Yang penting, tindakanku itu tidak akan membahayakan bayiku. Ibu sebenarnya juga tidak begitu setuju dengan beberapa pantangan dan tindakan Bahmi. Tapi mau bagaimana lagi? Kita hidup jauh di pelosok desa. Belum ada orang kesehatan di sini. Mertuaku meletakkan bayiku di ayunan. Tenaga medis, Bu, timpal Mbak Tri. Iya, itu maksud Ibu. Mertuaku berbalik, kemudian duduk di samping Mbak Tri di sebuah kursi plastik. Terus kenapa Ibu bawa Nilam lahiran ke sana? Mbak Tri menatap mertuaku lekat. Nggak ada pilihan lain. Kan sudah pernah Ibu jelaskan sama kamu. Mertuaku menghela napas pelan. Aku itu bukannya benci sama Mbah Mi, Bu. Cuma caranya saja yang aku ndak suka. Mbak Tri ikut menghela napas. Tapi cara menyangkalnya juga ndak ngeyel begitu, Tri. Biar gimana pun, Mbah Mi itu orang tua. Kita tetap harus menjaga adab kesopanan kita. Mertua mengelus rambut Mbah Tri. Lah ngeyel aja tetap ndak didengar, apalagi pelan. Mbak Tri menimpali. Lihat-lihat orangnya juga, Bu. Kalau dia ndak bisa menghargai kita, ya ndak pantas juga untuk kita hargai. Lanjut Mbak Tri. Mertuaku kembali menghela napas, kemudian berdiri dan berjalan keluar tanpa menjawab lagi kata-kata Mbak Tri. Assalamualaikum, Dek. Sebuah suara yang sangat aku kenal membuat mataku yang hampir tertutup kembali terbuka. Itu suara milik Mas Johan, suamiku. Air mata perlahan menggenang di pelupuk mata saat melihat sosok hampir setahun ini tak bisa kusentuh. Mas, ucapku pelan sambil mengusap pipi yang basah dijatuhi oleh air mata. Mas Johan mendekat, memeluk erat kemudian mencium pucuk kepalaku. Setelahnya, dia mencium bayi kami, seolah ingin melepaskan rindu yang sudah begitu menumpuk. Mas, kapan sampai? Tanyaku setelah beberapa saat. Mas Johan menciumi bayi kami. Sejam yang lalu, Dek. Tapi Mas mandi dan bersih-bersih badan dulu. Pak Malik kalau habis perjalanan jauh langsung masuk kamar. Apalagi ada bayi. Suamiku kemudian duduk di sebelahku sambil menatapku lekat. Maaf ya, Mas baru bisa pulang sekarang, ucapnya kemudian kembali mencium keningku. Suara deheman mertua berhasil membuat kami menengok. Ingat Han, istrimu baru melahirkan. Kamu jangan deket-deket dulu. Apalagi sampai pegang-pegang. Bahaya. Mertuaku memberi peringatan. Ya kalau cuma pegang-pegang gak bahaya toh, Bu. Mas Johan menimpali sambil nyengir ke arah mertua. Ya kalau yang kamu pegang tangannya memang gak bahaya. Tapi kalau yang kamu pegang yang lain, ya pasti bakal bahaya. Mertuaku mencibik. Ya ndak apa-apa toh, Bu. Namanya suami istri. Wajar toh mau pegang-pegang yang lain, jawab suamiku sambil mengedipkan sebelah matanya padaku. Dasar bocah geblek. Dikasih tahu malah ngeledek. Kalau nanti istrimu hamil lagi, baru tahu rasa. Mertuaku kembali mencibik. Yunda apa-apa kalau istriku hamil lagi toh, Bu. Kan hamilnya juga sama aku, bukan sama orang lain. Mas Johan terkekeh. Dasar gemblung.
Anak masih bayi sudah mau adik lagi. Awas sana, jauh-jauh. Mertuaku menarik tangan Mas Johan. Bu, aku masih kangen sama istriku. Tega bener ibu ini. Mas Johan menolak. Nggak ada kangen-kangenan. Kalau mau sabar, nanti nunggu bayimu usia 3 bulan. Baru boleh deket-deket sama istrimu lagi. Sekarang keluar. Kalau mau istirahat, di kamar ibu saja. Perintah mertuaku. Yah, percuma aku pulang. Tapi ndak bisa kangen-kangenan sama istriku. Celetuk suamiku. Wis, rasa ngeyel. Ayo keluar sekarang. Mertuaku menyeret Mas Johan keluar sambil menjewer telinganya. 3 minggu berlalu. Kini usia bayiku menginjak sebulan. Tubuhnya sudah mulai berisi. Kulit keriputnya juga perlahan mulai terlihat halus. Pipinya juga mulai terlihat gembul. Bahkan baju bayi yang dulu aku beli, sebagian sudah tidak muat di badannya. Mbak Mi masih terus datang ke rumah, tapi intensitasnya sudah tidak sesering awal-awal melahirkan kemarin. Kini beliau datang 2 atau 3 hari sekali. Itu pun hanya untuk memijit bayiku. Aku dengar beliau tengah mengurus bayi lain yang baru beberapa hari ini lahir. Sekarang aku juga sudah bisa keluar berjalan-jalan keluar karena masa sendenku sudah selesai. Ini diminum, Lam. Mbak Tri memberiku segelas air rebusan remis. Baunya memang sangat amis, tapi manfaatnya bagus untuk mengentalkan ASI. Mas Johan mana, Mbak? Tanyaku pelan setelah menenggak habis air rebusan remis itu. Air rebusan remis itu lagi di belakang, nyembeli ayam jago buat ingkung untuk acara selapan ganang, jawab Mbak Tri. Oh iya Mbak. Kok buah zakarnya si Gana gede banget, kayak gelebrek gitu ya? Wajar ndak sih Mbak? Aku bertanya pada Mbak iparku itu tentang sesuatu yang sangat mengganjal beberapa hari ini. Itu, ucapan Mbak Tri terpotong oleh suara Mbah Mi yang baru datang. Itu karena dulu waktu hamil kamu sering ngantongin barang, jadi buah zakar bayimu begitu glambreh, ucap Mbah Mi sinis. Awas saja burung bayimu nanti tidak mau bangun karena ketetesan ASImu waktu menyusu. Karena aku perhatikan, kamu tidak pernah menutupi bagian burung bayimu dengan kain sewaktu menyusui. Mbah Mi menatapku tajam sambil melirik ke arah Mbak Tri. Hai, mitos apa lagi ini? Lam, besok kamu pergi nyumbang tempat Mbak Ani ya, ucap ibu mertuaku pelan sambil menepuk-nepuk paha bayiku. Besok sepasaran bayinya. Nanti aku temani Lam. Mbak Tri masuk ke kamar membawa susu hangat untukku. Johan kemana? Dari tadi sore kok ibu ndak lihat dia? Ibu mertuaku bangkit dan berpindah ke singgasananya, yaitu kursi plastik di pojokan kamar. Biasalah Bu, pergi muyan, lek-lekan di rumah Mbak Ani. Mbak Tri mengambil sepotong singkong rebus yang telah disiapkan mertua untukku. His, celamitan. Itu buat Nilam. Kalau tengah malam lapar. Mertuaku menepuk pelan tangan Mbak Tri. Cuma sepotong loh Bu, pelit amat, cibik Mbak iparku itu. Ibu mertuaku memang setiap malam menyiapkan cemilan untukku. Kadang singkong, pisang, atau ubi jala rebus. Katanya takut aku kelaparan di tengah malam. Bisa saja sih, aku malah makan nasi dan lauk.
Tapi rasanya aneh saat memakannya di tengah malam kalau tidak terbiasa. Kasihan lo Mbak Ani Bu. Aku lihat dia dimarahi sama Mbah Mi gara-gara bayinya susah keluar. Mbak Tri asik berbicara sambil sesekali menggigit singkong rebus di tangannya. Kok kamu bisa tahu? Memangnya kamu lihat waktu Ani melahirkan di rumah Mbah Mi? Dahi mertuaku nampak berkerut. Ya lihatlah, kan waktu Mbak Ani melahirkan, aku ngantar nasi sama ingkung ke sana sama Johan, jawab Mbak Tri. Padahal sudah melahirkan anak kedua, kok masih susah keluar ya Bu? Mbak Tri mengajukan pertanyaan yang juga ingin kutanyakan. Mungkin Ani kurang gerak waktu hamil, jadi jalan lahirnya ndak kebuka. Makanya kalau hamil itu banyak-banyakan jalan sama jongkok. Kalau perut kerasa sakit atau kencang, ya ndak apa-apa, itu malah bagus, mertuaku menjelaskan. Memang sewaktu aku hamil, mertuaku selalu cerewet menyuruhku untuk melakukan hal tersebut. Jalan pagi selalu rutin, apalagi pas hamil tua. Beliau bahkan menyuruhku untuk mengepel lantai menggunakan kain sambil berjongkok. Alasannya yaitu tadi, untuk membuka jalan lahir. Beliau juga mengajariku cara mengejan dengan benar, karena jika salah, maka bayi tidak akan terdorong keluar. Kalau ngejan, kayak orang mau BAB gitu loh Lam. Jangan ngejannya di tenggorokan, itu salah. Begitu dulu mertuaku memberitahuku. Nilam, jam 3 pagi dibawa ke rumah Mbah Mi. Jam 6 pagi bayinya sudah lahir, ucap mertuaku. Lah, kok cepet? Kata orang, biasanya lahiran anak pertama itu lama. Mbak Tri terlihat antusias menanggapi. Aku saja dulu sehari semalam toh Bu. Itu karena kamu suka ngeyel. Ndak pernah mau kalau disuruh jalan pagi. Disuruh ngepel jongkok juga nolak terus. Mertuaku menoyor kepala Mbak Tri. Kalau Nilam dia nurut, meski harus setengah dipaksa. Setiap hari minum minyak kelapa. Dan sebelum lahiran, rajin urut benerin posisi bayi. Dia juga kalau nyapu ndak suka mandek-mandek kayak kamu. Jadi lahirannya lancar, lanjut ibu mertua. Ah, ndak ngaruh semua itu Bu. Ya jelas Nilam lahirannya lancar. Panggulnya dia kan gede, jadi kepala bayi ndak kesulitan mau keluar. Lah aku sudah badannya pendek, panggulnya kecil lagi, bela Mbak Tri. Halah, itu alasan kamu saja karena ndak mau disalahkan. Mertuaku mencibik. Pak, Pak, suara teriakan Mas Johan terdengar dari ruang tengah. Kami yang mendengar teriakan Mas Johan pun langsung keluar. Tak lupa, aku menutup bayiku dengan kelambu bayi sebelum meninggalkannya. Ono potohan, kok teriak-teriak? Kami menghampiri Mas Johan yang masih berdiri di depan pintu kamar Bapak. Kamu kenapa kok ngos-ngosan begitu? Habis lari? Tanya Bapak mertua yang keluar dari kamar. Itu Bu, Pak, Mbak Hasi mau melahirkan, jawab Mas Johan agak tersengal. Asih, bukannya dia baru hamil 7 bulan ya? Kok sudah mau melahirkan? Kening mertuaku nampak berkerut. Ndak tahu Bu, tadi Pak Dekaryo datang ke rumah Mbak Ani, nyari Wito yang lagi muyen di sana. Katanya Mbak Asi mau melahirkan, jelas Mas Johan. Kita lihat ke sana Pak, takut nanti ada apa-apa sama Asih. Ibu mertuaku masuk ke dalam kamarnya.
kemudian keluar sambil membawa jarik yang disampirkan di bagian bahu. "Tri, kamu di rumah saja temani Nilam ya. Ayo Han, kita ke rumah Kang Karyo," tutur bapak mertuaku, kemudian berjalan keluar. "Ibu pergi dulu ya," pamit ibu mertua, kemudian mengikuti bapak mertua bersama Mas Johan. "Mbak, Bas itu anak ragilnya Pak Ade Karyo kan? Mamasnya ibu?" tanyaku setelah menutup dan mengunci pintu. Mbak Tri mengangguk pelan, kemudian berjalan masuk ke dalam kamarku. Aku pun bergegas mengikuti mbak iparku itu. "Mungkin Bahasi salah perkiraan." Mbak Tri duduk di tepi ranjang, kemudian mengangkat bayiku yang tampak menggeliat. "Salah perkiraan gimana Mbak?" Aku mengernyit, tak mengerti dengan maksud dari kata-kata Mbak Tri barusan. "Di sini kan belum ada bidan Lam. Jadi kita cuma bisa ngira-ngira sendiri usia kandungan kita. Kalaupun mau jelasnya, palingan juga datang ke rumah Mbah Mi, minta diurut sekaligus diperiksa usia kandungannya," jelas Mbak Tri. "Tapi kan biasanya Mbah Mi tidak pernah salah ngitung Mbak. Secara beliau sudah 10 tahun jadi dukun bayi," timpalku. "Namanya manusia, kadang bisa salah Lam. Hitungan bidan juga kadang banyak yang meleset. Tapi ndak fatal, paling selisih hari atau minggu saja dari perkiraan kelahiran awal." Mbak Tri menatapku lekat. "Nanti kamu tahulah masalah itu. Aku jelaskan sekarang juga, kamu ndak bakalan ngerti kalau belum pernah mengalami sendiri." Mbak Tri menimang bayiku, sedangkan aku duduk diam, memikirkan ucapan Mbak Tri tadi. Masa iya bisa salah perkiraan? "Gawat Mbak, Bahasnya pendarahan. Bayinya juga belum keluar. Mbah Mi sudah angkat tangan, tidak sanggup nolongin." Pukul 3 dini hari, Mas Johan pulang. "Astagfirullah," seruku, hampir bersamaan dengan Mbak Tri. "Terus gimana Han?" Raut wajah Mbak Tri berubah pucat. "Lagi nyari pinjaman mobil Mbak, mau dibawa ke rumah sakit kota. Kondisi Mbak Ase juga sudah lemah karena kehilangan banyak darah." "Aku cuma takut," ucapan suamiku terhenti. "Takut apa Mas?" tanyaku penasaran. "Takut Mbak Ase lewat Dek," jawab Mas Johan pelan. "Astagfirullahan, ndak boleh ngomong begitu. Ucapan itu adalah doa. Kita doakan saja yang baik-baik buat Mbak Asih." Mbak Tri menegur suamiku. Saat kami sedang berbincang, ibu mertuaku pulang. Di tangannya membawa 2 buah benda yang baunya sangat menyengat, yaitu dinglu bangle. Kami yang melihat itu saling pandang, merasa tak percaya dengan apa yang dibawa pulang mertuaku. Karena kami tahu dinglu bangle adalah kotak balak untuk hal-hal mistis. Mungkinkah? "Bu," ucap Mbak Tri lirih. "Shh." Mertuaku menempelkan jari telunjuk di bibirnya, kemudian meremas dinglu bangle itu, lalu membalurkannya pada telinga dan kaki bayiku, juga telingaku. "Mbak Asih lewat Tri setelah melahirkan anak perempuan," jawab mertuaku pelan. "Innalillahi wa inna ilaihi rajiun," ucap kami serempak. "Mbak Asih," Mbak Tri nampak menitikkan air mata. Singkat cerita, berita tentang kematian Mbak Asih sudah menyebar ke penjuru kampung. Banyak selentingan yang beredar jika Mbak Asih kualat pada suami dan orang tuanya. Memang banyak rumor yang beredar
jika Mbak Asih suka berselingkuh. Bahkan bayi dalam kandungannya pun dikatakan bukan bayi suaminya, Mas Wito, tapi anak dari selingkuhan Mbak Asih. Kualat sih. Makanya kalau pas hamil, jangan suka melawan sama suami dan orang tua. Jadi susah kan waktu ngelahirin. Begitu ucapan sebagian orang saat aku pergi nyumbang di tempat Mbak Ani. Tapi perhitungan Mbak Iyam benar loh. Tadi malam beliau bilang kalau Mbak Asih sampai melahirkan tadi pagi dan anaknya perempuan, maka ibunya tidak bakal selamat. Timbal yang lain. Kok masih percaya hal begituan sih? Namanya meninggal itu sudah takdir Allah. Kita manusia biasa, mana bisa memprediksi. Bu RT memberikan pendapat. Bisa Bu, buktinya omongan Mbah Yam terbukti toh. Kalian ini lagi nengokin bayi kok malah ngomongin orang yang meninggal toh. Pak Mali tahu, celetuk seseorang. Tapi almarhumah Asih sudah dikuburkan kan? Tanya yang lain. Sudah toh, tadi pagi. Lah, memang kamu ndak layat? Tanya Bu RT. Ndak Bu, saya kan suka sawan kalau pergi layat. Lagian saya masih punya bayi, jadi ndak boleh melayat. Takut bayinya nanti juga kena sawan, jawab perempuan tadi. Kamu ndak melayat Lam? Tanya Bu RT sambil menengok ke arahku. Aku menggeleng pelan. Ndak Bu, ndak boleh sama mertua saya. Memang iya sih, kalau punya bayi ndak boleh datang melayat, meskipun itu saudara sendiri, ucap yang lainnya. Tadi waktu dikuburin dikasih ontong ndak ya di samping jenazahnya Asih? Celetuk yang lain. Lah, memangnya kenapa? Kok harus dikasih ontong? Mosok kamu ndak tahu sih, kalau orang yang meninggal karena melahirkan itu dikuburnya harus dikasih ontong di samping jenazahnya, biar arwahnya ndak gentayangan nyari bayinya. Jelas Bu RT. Pernah dengar sih, tapi belum pernah lihat sendiri. Tapi tadi aku sempat lihat, memang dikasih ontong kok di samping jenazah Asih. Tadi kan aku ikut nguburin. Aku hanya duduk diam, tanpa berniat untuk ikut dalam obrolan mereka. Karena kata mertuaku, tidak baik terus membicarakan perihal orang yang baru saja meninggal. Pamali, masalah otong atau jantung pisang itu, aku memang pernah dengar. Tapi apakah benar memang harus seperti itu saat ada orang yang meninggal karena melahirkan? Singkat cerita. Lam, kamu ngapain? Mertuaku berteriak keras saat aku memegang tali timba untuk mengambil air dari sumur. Mau nimba air Bu, buat nyuci bajunya Ganang. Aku menatap mertuaku kaget. Lepasin timba itu. Nanti biar ibu suruh Johan yang nimba air. Mertuaku mendekat, kemudian menarik tanganku menjauh dari sumur. Kamu itu belum kuat. Kamu itu belum boleh ngangkat yang berat-berat, apalagi nimba air. Kamu mau peranakan kamu turun. Mertuaku membawaku masuk ke dapur. Nimba air dan mencuci baju itu tugas suamimu. Tugasmu ngurus bayi sama ngurus badanmu, biar ndak melar dan rusak. Makanya jangan dulu melakukan pekerjaan yang berat-berat, oceh mertuaku. Aku cuma ndak enak tiap hari ibu sama Mbak Tri yang mencuci baju bayiku, jelasku. Loh, ya wajar toh.
Ibu Dantri menyuci bajunya Ganang. Dia itu kan cucu ibu dan keponakannya Mbak iparmu, ucap mertuaku. Tapi sekarang suamimu sudah di rumah. Ya tugas itu jadi kewajiban suamimu. Jangan cuma mau enaknya saja pas bikin. Begitu keluar ndak mau ikut ngurusin, lanjut mertuaku. Aku hanya bisa nyengir sambil menggaruk rambut yang tidak terasa gatal. Begitu perhatian mertua dan mbak iparku, hingga sesuatu yang menurutku tidak wajar dianggap wajar oleh mereka. Nih, kamu sarapan saja. Nanti biar Johan yang nyuci bajunya Ganang. Mertua memberiku piring kosong. Ngopo? Masih minta diladeni? Mertuaku melirikku, yang masih diam menatap piring kosong tersebut. Ndak bu, aku pikir, jawabku sambil menggaruk tengkuk. Kamu pikir apa? Kamu kan sudah lepas senden. Jadi kamu bisa ambil makan sendiri toh. Ndak perlu takut atau malu. Makan saja lauk yang sudah ibu siapkan. Mertua kembali melirikku. Iya bu. Aku berjalan ke arah meja makan kemudian membuka tudung saji. Aku menganga karena melihat bermacam jenis lauk di atas meja. Jangan ambil sambal terasi Lam. Makan saja bening katu sama ikan gabus itu. Ayam kecapnya buat lauk kamu nanti siang, ucap mertuaku setengah berteriak. Wah, yang sudah bebas makan bakal balas dendam ini kayaknya, ejek Mbak Tri yang baru selesai mandi. Sarapan mbak, seruku menawari mbak iparku itu sarapan. Siapa yang bilang Nilam boleh bebas makan? Makan harus tetap dijaga. Jangan makan yang terlalu pedas dan berminyak. Bukan cuma demi bayimu, tapi demi badan dan kesehatan kamu juga, ucap mertuaku sambil berjalan mendekat. Dengerin tuh Lam, Mbak Tri nampak terkekeh sambil menjemur handuk basah yang tadi dipakainya, sedangkan aku hanya mengangguk pelan. Mbak Tri ikut duduk di meja makan, kemudian mengisi piringnya dengan nasi. Tapi di saat mbak iparku itu ingin mengambil ikan gabus yang diasapi, mertuaku langsung memukul tangannya pelan. Kamu pakai sambal terasi sama tempe goreng saja. Ikan sama ayam itu buat Nilam, tegur mertuaku. Ih, ibu, masa anak sendiri cuma disuruh makan pakai tempe goreng, sedangkan mantunya dikasihkan sama ayam? Mbak Tri nampak cemberut. Lah, kan Nilam lagi menyusui, belum bisa makan sembarangan. Makanya ibu kasihkan gabus sama ayam kecap. Sedangkan kamu kan makan apa saja bisa. Mertuaku meneol pipi Mbak Tri. Nggak usah ngiri sama adik ipar sendiri. Kalau kamu nanti hamil dan melahirkan lagi, pasti ibu ladeni dan ibu rusi juga kayak Nilam sekarang, ucap mertuaku pelan. Nggak mau, banyak aturan nanti kalau diurus sama ibu, cicit Mbak Tri. Ya sudah kalau nggak mau diatur, kamu kan memang ngeyel orangnya, tutur mertuaku. Aku ngeyel kan juga karena nurun ibu, bela Mbak Tri. Halah, itu bisa-bisanya kamu saja. Mertuaku berjalan menjauh meninggalkan kami. Tri, jangan lupa nanti ke pasar beli daleman buat Nilam. Daleman Nilam sudah molor semua karena dipakai pas hamil kemarin, ucap mertuaku sambil berbalik. Nggak usah bu, Mbak, nanti aku minta beliin Mas Cuan saja. Aku berusaha menolak karena merasa ndak enak dan malu.
Nggak usah nolak, Lam. Kamu minta sama Johan juga belum tentu dibelikan. Kayak ndak tahu suamimu saja. Mbak Tri berucap sambil terus menyuapkan nasi ke dalam mulut. Entahlah, bagaimana cara untuk bersyukur. Tidak pernah sedikit pun terbesit di benakku akan mendapatkan mertua serta ipar yang begitu baik. Bahkan, mereka begitu memperhatikan tentang semua kebutuhanku. Tidak hanya soal pangan, tapi juga soal sandang. Singkat cerita, semenjak kematian Mbak Asih, suasana kampung saat menjelang maghrib menjadi sepi. Apalagi beredar rumor jika arwah Mbak Asih gentayangan mencari putrinya. Bahkan beberapa warga berkata mereka sempat melihat keranda mayat terbang sendiri. Kabar simpang siur itu pun membuat suasana kampung menjadi semakin mencekam. Bu, Papa kemana? Aku keluar kamar sambil menggendong kandang bayiku. Di rumah Pak Dekaryo, Lam. Lagi bantu-bantu buat acara tahlilan 3 hari meninggalnya Mbak Asih. Ibu mertuaku meremas dengan bangle, kemudian membalurkannya pada bayiku. Mas Johan juga ke sana, Bu. Aku duduk di kursi ruang tengah. Iya, jawab mertuaku singkat. Ibu ndak ikut ke rumah Pak Dekaryo? Tanya Mbak Tri yang baru keluar dari kamar. Ndak, ibu di rumah saja jagain Nilam sama Ganang. Ibu juga harus nabur garam sama beras kuning ke sekeliling rumah buat tolak bala. Mertuaku duduk di samping Mbak Tri. Nanti kalau Johan pulang bawa nasi berkat, kamu jangan ikut makan ya, Lam. Pamali, pesan mertuaku. Aku mengangguk pelan, berusaha menuruti setiap perkataan mertuaku. Meskipun aku sendiri tidak tahu apa maksud dari pantangan itu. Memang benar ya, Bu, arwah Mbak Asih gentayangan? Tanya Mbak Tri pelan, setengah berbisik. Mungkin saja, sebenarnya bukan gentayangan, tapi cuma ingin menengok keluarga dan bayinya saja. Karena arwah orang yang meninggal itu masih akan tetap ada di sekitar rumah selama 40 hari. Sekedar ingin memastikan kalau keluarga yang ditinggal baik-baik saja. Jelas mertuaku. Makanya kita harus banyak-banyak kirim doa buat almarhumah Asih, biar dia tenang di sana. Lanjut mertuaku. Aku dan Mbak Tri kompak mengangguk. Memang aku pernah mendengar tentang hal itu, bahwa orang yang meninggal akan tetap berada di sekitar rumah selama 40 hari. Tapi aku sendiri tidak tahu apakah itu benar atau tidak. Sebagai orang yang hidup dalam kelompok masyarakat yang masih begitu meyakini hal tersebut, sebagai orang yang hidup dalam kelompok masyarakat yang masih begitu meyakini hal tersebut, maka aku pun harus ikut meyakininya. Bu, memang benar ya kalau pas maghrib begini tercium bau kembang melati. Itu artinya ada makhluk halus yang ada di sekitar kita. Tanyaku pelan dan ragu-ragu. Sontak ibu dan Mbak Tri langsung menoleh ke arahku. Iya, makanya kalau pas maghrib kita diwajibkan untuk menutup pintu serta jendela dan berdiam diri di dalam rumah. Kalau bisa sambil membaca doa dan ayat-ayat suci Al-Quran. Mertuaku menatap lekat. Terus apa benar, Bu, kalau baunya jauh itu artinya makhluk itu dekat dengan kita? Dan kalau baunya dekat berarti makhluk itu berada jauh dari kita? Tanyaku lagi. Ibu mertuaku mengangguk pelan. Tapi kalau kamu nyium bau kembang melati, jangan disebut. Soalnya, ucapan mertuaku terhenti karena kata-kata Mbak Tri. Bu, Lam, kalian nyium bau kembang melati ndak? Baunya samar-samar, celetuk Mbak Tri.
yang sontak membuat mertuaku mendelik. Cerita pun bersambung. Jika kalian suka dengan ceritanya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar bisa mendengarkan cerita-cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.